teman-teman? Pada materi sebelumnya, kalian telah menyimak bagian ketiga dari materi bahasa pemrograman C, yaitu belajar menulis program. Bagaimana tantangan yang disajikan? Menarik bukan? Apakah kalian sudah mencobanya? Nah, selanjutnya kita masih akan membahas materi lanjutan dari bahasa pemrograman C, yaitu ekspresi. Kira-kira maksudnya ekspresi seperti apa ya? Apakah kalian pernah mendengarnya? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Bagian keempat, ekspresi. Ekspresi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program. Di dalam matematika, ekspresi terdiri dari kombinasi beberapa operan dan operator yang memiliki makna. Kalian telah terbiasa menulis ekspresi pada matematika. Misalnya dalam penjumlahan 10 ditambah 5 yang melibatkan dua buah operan, 10 dan 5, dan sebuah operator tambah. Ekspresi pada pemrograman mirip dengan ekspresi yang kalian pelajari pada matematika, tetapi diperkaya dengan tambahan operator-operator untuk memudahkan kalian dalam menulis program. Berdasarkan jumlah operan, suatu ekspresi dapat dibagi menjadi ekspresi 1. Unary atau satu operan, misalnya minus A untuk menegasikan suatu bilangan. 2. Binary atau dua operan, misalnya A ditambah B untuk penjumlahan. 3. Ternary atau tiga operan, misalnya A tanda tanya, B dibagi C yang akan dijelaskan lebih rinci. Berdasarkan fungsinya, operator dalam bahasa C dapat dibagi menjadi operator penugasan, operator aritmatika, operator logika, serta increment dan decrement. A. Operator penugasan. Operator penugasan dengan simbol sama dengan untuk memberikan suatu nilai konstanta atau nilai yang diperoleh dari suatu ekspresi ke dalam variabel. Operan di sisi kiri akan menerima nilai dari operan di sisi kanan operator penugasan. Contoh penugasan telah kalian lakukan pada saat melakukan deklarasi variabel, seperti int A sama dengan 5, titik koma. Perhatikan dan ingat baik-baik bahwa makna dari simbol sama dengan dalam bahasa C sangat berbeda dengan tanda sama dengan dalam matematika. B. Operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika yang kalian kenal. Ada perbedaan notasi penulisan operator dengan yang kalian pelajari pada mata pelajaran matematika yang dapat dilihat pada tabel 7.7 di halaman 166 dalam buku. Seperti pada matematika, suatu ekspresi dapat terdiri atas banyak operator. Agar ekspresi tersebut dieksekusi dengan benar, diperlukan suatu urutan operasi. Urutan operasi dari operator pada bahasa C ialah 1. Tanda kurung, 2. Operator perkalian dengan simbol bintang, pembagian dengan simbol slash, dan modulo dengan simbol persen. Selain operator-operator matematika tersebut, C juga memiliki operator-operator lain yang akan dipelajari di lain kesempatan. Daftar lengkap semua operator pada C dapat dilihat di http://w/c/preference.com/w/c/language/operator_precedence. Hasil ekspresi dapat disimpan dalam suatu variabel menggunakan operator penugasan. Misalnya, A sama dengan 5, titik koma, B sama dengan A ditambah 1, titik koma, B sama dengan B ditambah 5, titik koma. Ekspresi seperti B sama dengan B ditambah 5 mungkin tidak pernah kalian temui pada mata pelajaran matematika. Akan tetapi, ekspresi ini sangat lazim ditemukan dalam menulis kode program. Makna dari ekspresi ini ialah kalian melakukan perubahan pada nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel pada saat ini. Untuk ekspresi seperti ini, bahasa C menyediakan bentuk yang lebih ringkas yang disebut
compound assignment operator atau operator penugasan majemuk. Misalnya, B sama dengan B ditambah 5 dapat disingkat menjadi B tambah sama dengan 5. Hal ini juga berlaku untuk operator matematika lainnya. C. Operator increment dan decrement. Selain operator penugasan menjemuk pada bagian sebelumnya, bahasa C juga memberikan operator unary yang lebih khusus untuk menambah dengan simbol tambah ganda atau mengurangi nilai suatu variabel dengan simbol tanda minus ganda dengan angka 1. Operator ini dapat diletakkan sebelum alias prefix atau setelah alias postfix operan. Pada penulisan dalam bentuk prefix, perubahan nilai akan langsung dilakukan pada nilai variabel sebelum nilai variabel tersebut digunakan pada ekspresi. Sebaliknya, pada penulisan dalam bentuk postfix, nilai variabel akan digunakan terlebih dahulu pada ekspresi, baru perubahan dilakukan. D. Operator logika, relasional, dan kesamaan. Di samping operator aritmatika, juga dikenal operator logika, relasional, dan kesamaan. Ekspresi yang menggunakan operator ini akan memiliki nilai benar, alias true, atau dalam bahasa C bernilai tidak sama dengan 0, atau salah, alias false, atau bernilai 0. Operator pada kategori ini memiliki peran yang sama dengan operator logika, relasional, dan kesamaan pada mata pelajaran matematika. Operator tersebut pada bahasa C dapat dilihat pada tabel 7.8 di halaman 168 pada buku. E. Operator kondisional atau ternary. Operator kondisional adalah operator ternary yang akan mengembalikan nilai berdasarkan suatu kondisi tertentu. Misalnya, kalian ingin mengembalikan nilai 1 jika suatu ekspresi A kurang dari 3 bernilai benar, dan mengembalikan nilai 0 jika sebaliknya. Teman-teman, pada saat menuliskan suatu ekspresi, gunakanlah pengelompokan dengan tanda kurung untuk membuat ekspresi tidak ambigu dan mudah untuk dibaca. Pastikan ekspresi tersebut ditulis dengan benar sebelum kalian menjalankan program. Biasakan untuk menguji dalam pikiran kalian sambil menulis, tidak menunggu program dijalankan. Selanjutnya, mari kita simak bagian latihan ekspresi. Problem 1. Menghitung luas tanah. Tingkat kesulitan bintang 2. Deskripsi soal. Pak Al Gore memiliki sebidang tanah berbentuk segitiga siku-siku. Ia ingin mengetahui berapa luas tanah yang ia miliki. Bantulah Pak Al Gore menghitung dengan membuat program untuk menghitung luas tanahnya. Format masukan: 2 buah bilangan bulat yang merupakan alas dan tinggi segitiga dari tanah Pak Al Gore. Format keluaran: sebuah bilangan real dengan 2 digit di belakang desimal yang merupakan luas tanah Pak Al Gore. Akhiri keluaran dengan karakter new line. Contoh uji kasus: masukan 20 dan 40, keluaran 400,00. Problem 2. Menghitung luas persegi. Tingkat kesulitan bintang 2. Simak kembali diagram alir 1, menghitung luas persegi pada bidang algoritma di unit ini. Buatlah program berdasarkan diagram alir tersebut. Panjang sisi yang diberikan ialah sebuah bilangan real dengan nilai maksimum 1000 cm. Problem 3. Hasil bagi dan sisa pembagian. Tingkat kesulitan bintang 3. Deskripsi soal. Buatlah sebuah program untuk menampilkan hasil dan sisa pembagian dari 2 buah bilangan bulat positif A dan B. Format masukan: 2 buah bilangan positif A dan B yang dipisahkan oleh karakter spasi. Keduanya bernilai paling besar 10 miliar. Format keluaran: 2 buah bilangan bulat yang ditulis di baris berbeda. Baris pertama adalah hasil pembagian, sedangkan baris kedua adalah sisa pembagian. Hasil pembagian dibulatkan ke bawah. Contoh uji kasus: masukan 1000 dan 3, keluaran 333, lalu 1. Teman-teman, selanjutnya mari kita renungkan apa yang telah kalian simak dan pelajari dalam materi ini
dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Jangan lupa mencatat kegiatan dalam jurnal ya. 1. Pada bagian ini, kalian mendapatkan banyak konsep baru tentang program. Seperti apa perasaan kalian saat ini? 2. Apakah kalian bereksperimen dengan contoh-contoh yang diberikan di buku? Jika ya, pengetahuan paling menarik apa yang kalian temukan dari hasil eksperimen tersebut? 3. Pada saat mengerjakan problem 3, apakah kalian menyadari bahwa tipe data int tidak dapat menampung nilai hingga 10 miliar? Tipe data apa yang seharusnya digunakan? 4. Apakah kalian makin menyadari pentingnya menerapkan praktik baik pemrograman? Tetap semangat dalam mencoba hal baru ya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Produksi Kemendikbudristek tahun 2021.